Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan judul makalah peserta didik sebagai komponen dasar pendidikan dalam perspektif Islam dan karakter peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk pribadi manusia yang utuh baik secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi pendidikan juga bertujuan untuk memperbaiki akhlak, akidah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Peserta didik dalam perspektif Islam bukan hanya sebagai objek penerima ilmu saja, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam memiliki potensi fitrah, akal, hati nurani yang harus dikembangkan secara utuh. Islam menekankan bahwa setiap anak itu tuh dilahirkan dalam keadaan suci, maka pendidikan dan lingkungan yang membentuknya menjadi manusia yang beriman dan berakhlak. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan menurut etimologi, secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang sedang mengalami perubahan sehingga membutuhkan bimbingan, arahan untuk menjadi pribadi yang lebih utuh, menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang berpendapat juga bahwa peserta didik itu adalah manusia yang belum dewasa, sehingga dia membutuhkan peran bimbingan orang dewasa untuk mengembangkan kepribadiannya, kemudian untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban peserta didik. Supaya pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik harus mengetahui tujuan dan kewajibannya. Nah, tujuan dan kewajibannya diantaranya yaitu yang pertama, ada peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, peserta didik hendak membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang buruk, membersihkan hatinya. Karena apa? Karena dalam suatu proses belajar mengajar itu merupakan suatu ibadah yang dimana harus dilaksanakan dengan hati yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Nah, jadi peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Jadi peserta didik bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun. Kemudian yang keempat yaitu setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya atau hendaknya menghormati guru, memuliakan guru, dan juga takdim kepada guru. Kemudian yang kelima yaitu peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Nah, jadi dalam suatu kegiatan belajar mengajar itu tidak selalunya mulus, jadi pasti ada susahnya, ada senangnya. Jadi dalam ketika kita sudah memutuskan untuk menuntut ilmu, kita harus tabah dalam menjalaninya. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepribadian, potensi, dan pengembangan individu secara menyeluruh. Beberapa karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam yang lain diantaranya yaitu yang pertama, fitrah yang baik. Nah, Islam menganjurkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan cenderung kepada kebaikan. Nah, jadi pendidikan Islam ini berfokus pada pemulihan dan pengembangan fitrah agar peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah.
Kemudian yang kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Islam itu memandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan wajib dicari. Oleh karena itu, peserta didik harus didorong untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Poin yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Islam itu mengajarkan untuk agar peserta didik mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun umat manusia. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, jadi pendidikan Islam juga menekankan mengenai pentingnya keseimbangan antara pencapaian duniawi dan ukhrawi. Jadi peserta didik didorong untuk sukses di dunia, tetapi juga tidak melupakan kehidupan di akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak dan moral. Nah, jadi pendidikan karakter dalam Islam sangat penting untuk membentuk pribadi yang berakhlak baik dan dapat menjadi contoh di masyarakat. Jadi setiap peserta didik itu pembentukan akhlak dan moral ini sangat menentukan bagaimana nantinya membentuk pribadi yang berkarakter baik bagi peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Etika yaitu sifat dan kode etik peserta didik yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Tujuan peserta didik beretika itu apa sih? Tujuannya yaitu membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Adapun etika yang harus diterapkan oleh peserta didik yaitu yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Jadi untuk dapat mencapai niat tersebut, peserta didik dalam kehidupan sehari-hari disibukkan dengan mengisi hari-harinya dengan akhlak-akhlak terpuji dan mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela ataupun akhlak-akhlak yang kurang baik. Adapun etika yang kedua yaitu mengurangi kecenderungan duniawi daripada masalah ukhrawi. Artinya, peserta didik itu belajar tidak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berniat untuk menghilangkan kebodohan dan berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Adapun etika yang ketiga yaitu tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Jadi tawadhu adalah sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain meskipun ia memiliki kelebihan seperti ilmu, kekayaan atau status sosial. Tawadhu adalah bagian penting dari adab seorang peserta didik, karena tawadhu adalah bagian penting dari adab. Tawadhu adalah bagian penting dari adab seseorang penuntut ilmu, karena tawadhu itu membuka pintu keberkahan dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa tawadhu dapat mengarah pada kesombongan. Yang keempat yaitu menjaga pikiran dan pertentangan dari berbagai aliran. Jadi, peserta didik itu harus melindungi akal dan hatinya oleh paham ideologi atau aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam atau aliran-aliran yang kurang baik. Menjaga pikiran dan pertentangan dari berbagai aliran adalah etika penting dalam belajar, karena agar peserta didik tidak kehilangan arah dan tetap berada di jalan yang benar. Yang kelima yaitu mempelajari ilmu-ilmu terpuji dan serta meninggalkan ilmu-ilmu tercela. Apa sih itu ilmu-ilmu terpuji? Ilmu-ilmu terpuji adalah ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesamanya. Contoh-contoh ilmu terpuji yaitu ilmu agama seperti kita belajar sholat, zakat, gitu, tata cara sholat, zakat dan sebagainya.
Dan contoh ilmu umum itu ilmu kedokteran, bisa membantu sama manusia yang sakit. Terus ilmu tercela itu kebalikannya ilmu terpuji, yaitu ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan permusuhan antar sesamanya. Contoh ilmu tercela yaitu kita belajar ilmu sihir, perdukunan, dan ilmu yang menyesatkan akidah. Yang keenam yaitu etika belajar dengan bertahap. Jadi peserta didik itu belajar dengan memulai pelajaran yang dasar terlebih dahulu, kemudian menuju pelajaran yang abstrak atau lebih. Yang ketujuh yaitu belajar ilmu sampai tuntas. Artinya peserta didik itu harus belajar ilmu sampai tuntas, kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Jadi sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Yang kedelapan yaitu memprioritaskan ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain. Jadi kita harus belajar itu mendahulukan ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain. Apa sih ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain itu? Contohnya kita belajar Al-Quran dengan benar, bagaimana cara kita sholat gitu. Terus kemudian kita baru belajar ilmu-ilmu hukumnya yang fardhu kifayah gitu. Yang kesembilan yaitu peserta didik itu harus tunduk kepada nasihat gurunya, sebagaimana tunduknya orang sakit kepada dokter. Jadi ibarat guru dengan murid dengan guru itu ibarat dengan pasien dengan dokternya. Pasien itu harus mematuhi aturan dokter agar si pasien itu sehat. Begitu pula dengan seorang murid kepada guru. Seorang murid kepada guru harus tunduk, harus menjalankan dawuh-dawuh guru agar peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek pengembangan peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi, pengembangan peserta didik dalam pendidikan Islam melibatkan berbagai aspek yang mencakup perkembangan spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Pengembangan peserta didik itu bertujuan agar peserta didik itu tidak hanya pelajari ilmu agama, tapi antara ilmu agama dan ilmu dunia itu seimbang. Adapun aspek-aspek yang harus dikembangkan kepada peserta didik yaitu pengembangan keimanan. Yang pertama yaitu pengembangan keimanan atau yang disebut dengan akidah. Jadi peserta didik diajarkan untuk memahami keyakinan dasar dalam agama Islam seperti kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab suci, dan qada dan qadar. Yang selanjutnya yaitu pengembangan moral dan etika atau disebut dengan akhlak. Jadi pendidikan Islam itu memfokuskan pada pengembangan karakter yang baik dan etika yang benar. Jadi peserta didik itu diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, belas kasih, dan integritas. Yang selanjutnya yaitu pengembangan pengetahuan agama atau yang disebut dengan ilmu agama. Jadi peserta didik belajar tentang ajaran Islam seperti sejarah Islam, hukum Islam, tafsir Al-Quran. Mereka juga bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang ada, prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pengembangan peserta didik yang selanjutnya yaitu pengembangan ibadah atau ritual-ritual. Jadi peserta didik itu diajarkan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah yang ada di Islam seperti contoh sholat, puasa, zakat, haji. Mereka juga mempelajari pentingnya ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi diberi pengertian tentang pentingnya ibadah itu apa, cara mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana gitu. Yang selanjutnya itu pengembangan keterampilan sosial atau yang disebut dengan muamalah. Jadi
pendidikan Islam itu harus juga mengajarkan peserta didik untuk bagaimana berinteraksi sosial dengan baik, masuk interaksi kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karir, yaitu peserta didik diajarkan bagaimana cara mencari nafkah yang baik dan nafkah secara halal gitu. Mereka juga harus memahami pentingnya bekerja dengan tekun dan kejujuran. Aspek pengembangan yang selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan atau yang disebut dengan imamah. Jadi pendidikan Islam mengajarkan konsep kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan moral. Seperti peserta didik itu tidak diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan jujur gitu. Yang selanjutnya yaitu pengembangan bahasa Arab atau disebut dengan al-lughah. Jadi belajar bahasa Arab itu sangat penting dalam pendidikan Islam karena Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu membantu peserta didik dalam memahami sumber-sumber utama dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kesadaran sosial atau ijtimaiyah. Artinya yaitu peserta didik diajarkan untuk memiliki kesadaran sosial, peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengembangan pengetahuan umum atau ilmu-ilmu yang bersifatnya duniawi. Selain ilmu agama, peserta didik itu juga harus diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu pengetahuan, sejarah, dan bahasa untuk memahami dunia yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pengembangan teknologi. Pendidikan Islam itu juga harus mengintegrasikan teknologi modern untuk membantu peserta didik memahami perkembangan teknologi dalam konteks Islam. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kreativitas atau fun. Peserta didik itu diajarkan untuk mengembangkan kreativitas dalam berbagai aspek seperti seni, sastra, dan inovasi. Itulah aspek-aspek pengembangan dalam pendidikan Islam agar peserta didik itu antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi itu seimbang. Selanjutnya kesimpulan. Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikis, emosional, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga. Nah, peserta didik dalam perspektif Islam ini bukan hanya sekedar untuk bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi bertujuan untuk memperbaiki akhlak serta mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kesimpulannya, karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam itu mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepribadian, potensi, dan pengembangan individu secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, moral, intelektual maupun sosial. Karakter peserta didik seperti fitrah yang baik, kemudian bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, kemudian memiliki akhlak dan moral yang baik. Kesimpulan dari etika peserta didik dalam pendidikan Islam itu belajar dengan niat ibadah. Maksudnya peserta didik itu belajar dengan niat karena Allah, dengan niat beribadah gitu. Kemudian mengurangi kecenderungan dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Bersikap tawadu, kemudian belajar dengan cara bertahap dari yang mudah, kemudian ke tingkat-tingkat selanjutnya baru ke tingkat yang susah. Kemudian
peserta didik harus tunduk dan patuh kepada pendidiknya. Selanjutnya kesimpulan dari aspek-aspek pengembangan peserta didik dalam pendidikan Islam, yaitu ada beberapa pengembangan peserta didik dalam pendidikan Islam, seperti pengembangan iman, akhlak, moral dan etika yang baik, kemudian pengembangan pengetahuan agama seperti kita bisa mempelajari sejarah Islam, hukum-hukum Islam, serta tafsir, serta bisa mengembangkan ibadah dan ritual keibadahan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.